Jadi saya ingin menyampaikan di sini sesuatu yang penting terkait konsep sehat Dr. M, gitu ya. Kenapa kita harus bahas di sini? Karena kita tahu bahwa ada pepatah yang menyebutkan bahwa tubuh kita adalah apa yang kita makan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita, apakah itu dia sehat ataupun sakit, itu berawal dari makanan, kan? Makanan ini sebenarnya terbagi dua. Ada yang kita namakan makronutrisi dan juga ada yang namanya mikronutrisi. Makronutrisi itu apa? Nah, makronutrisi itu makanan yang kita cukupi sehari-hari seperti karbohidrat, protein, kemudian lemak. Jadi segala yang kita makan sehari-hari itu mengandung tiga unsur tadi. Nah, itu tercukupi sehari-hari. Namanya makronutrisi. Nah, tapi ada juga yang namanya mikronutrisi. Nah, mikronutrisi apa? Seperti vitamin, mineral, dan ini kalau kita lihat vitamin dan mineral ini kita jarang sekali mencukupinya sehari-hari, sehingga itu kurang tercukupi di tubuh kita selama puluhan tahun gitu. Misalnya kita usia sekitar 50 tahun, bisa jadi setengah usia kita kurang tercukupi mikronutrisi itu. Karena apa? Karena kita nggak minum jus tiap hari gitu kan, nggak minum omega 3 tiap hari gitu, jadi kurang sekali, dan kurangnya bisa sampai puluhan tahun. Nah, kemudian kalau ini kurang mikronutrisi ini menyebabkan apa efeknya, dampaknya akan terjadi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Penyakit yang berhubungan karena apa namanya ketidak apa namanya sel-sel itu fungsinya menjadi menurun gitu ya, betul ya, degeneratif. Jadi penyakit yang menyebabkan akibat dari fungsi sel yang menurun. Nah, kita membutuhkan solusi. Solusinya apa ya? Kita sebut adalah suplemen. Suplemen itu ada yang herbal ataupun yang alami. Nah, kemasannya seperti apa? Ada tiga. Ada yang secara dibungkus secara kapsul, ada yang juga dikemas dalam bentuk pil, adapun yang lainnya adalah bentuk sirup. Nah, ini untuk suplemen ini, apa sih yang disebut suplemen alami atau herbal yang ada di kapsul, sirup atau pil ini? Ya tadi yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita mendapatkan zat-zat aktif yang ada di suplemen itu. Seperti apa ya? Seperti kalau kita minum yang hijau-hijau tuh namanya klorofil gitu kan. Kita sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan vitamin dan mineral untuk tubuh kita, tapi berbentuk sirup misalnya kan di cairan. Tapi ketika kita minum itu harus ada syaratnya apa? Pencernaan kita harus bagus. Kalau pencernaan kita nggak bagus, itu proses penyerapan ke tubuh pun akan berkurang. Karena apa? Kalau pencernaan kita tidak bagus, karena akan melalui proses yang panjang gitu. Prosesnya di mana aja? Setelah akan masuk ke hati, kemudian akan disaring di ginjal, sehingga nanti masuk ke pembuluh darah. Tujuannya ke sini. Ini pertama, yang suplemen yang dicerna dengan bentuk kapsul, pil atau sirup. Ada juga yang diekstraksi oleh mesin di luar tubuh. Nah, ini kita ingin mendapatkan saripati yang aktifnya. Nah, ini berbentuknya akan menjadi apa? Jadi kemasan atau cairan yang terlarut dalam bentuk obat-obatan kimia yang terlarut. Dan tapi ini harus dimasukkannya oleh nakes atau tenaga kesehatan, berupa cairannya diinfuskan ke dalam tubuh kita untuk masuk ke pembuluh darah gitu kan. Ini caranya untuk diinfuskan atau disuntikan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah itu ada juga yang caranya diperkecil partikel-partikelnya. Nah, partikel-partikel diperkecil itu akan berubah menjadi apa? Menjadi ukuran nano. Caranya gimana? Ya, untuk bisa menjadi ukuran nano harus ada gelombang yang dihasilkan oleh energi tinggi, dan ini namanya masuk ke dalam produk kita, yaitu produk plester Dr. M gitu. Plester Dr. M dihasilkan dari zat aktif yang diperkecil menjadi ukuran nano melalui energi tinggi, sehingga masukkan gelombang tersebut ke dalam produk, sehingga menghasilkanlah dalam bentuk plester yang efisien gitu kan. Ini masuknya tujuannya sama, ke pembuluh darah. Kemudian nanti akan masuk ke jaringan yang rusak atau sakit dan bersifat kuratif atau bersifat menyembuhkan, sehingga diharapkan sembuh
seperti yang kita harapkan. Mungkin itu yang harus kita pelajari, bahwa konsep sehat ini dengan adanya dari produk dari dokternya menjadi salah satu yang inovatif untuk kita bisa menjadi solusi alternatif dibanding dari produk-produk yang sudah ada. Nah, seperti itu.